السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خص من شاء من عباده بالماثر الحكمية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, ibu-ibu syarifah dimanapun beliau berada, wabil khusus ibu-ibu syarifah yang hadir di majlis kita yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Nurul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat dikumpulkan di majlis kita yang mulia ini di dalam rutinitas dan aktivitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan Thariqatul Ihsaniyah di bawah bimbingan, di bawah naungan guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara anak istri beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah taala memberikan beliau kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan Allah taala kabulkan segala hajat-hajat beliau. Allah taala permudah segala urusan-urusan beliau, dan mudah-mudahan kita berataan senantiasa di dalam nazrah pandangan beliau, senantiasa di dalam madad dan pertolongan beliau, dan mudah-mudahan kita seberataan diakui beliau murid dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para anak zuriyah beliau, serta para pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita melanjutkan kitab kita, kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Tuan Guru Haji Abdul Malik, halaman 27, pekerjaan dalam salat. Ahmad duduk saja. Bismillah. Kalau abah baca bentar. Abah baca apa? Bismillah. Ambilan mama sama ambilan. Ada kawan baca mana apa? Pekerjaan di dalam salat ataupun sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pekerjaan dalam salat. Pekerjaan dalam salat ada 3. Semalam itulah nang masalah rukun belumlah tu nang dimantuang itulah dimantuang rukun sembahyang itu ada cetakannya nang salah.
rukun ke-13, rukun ke-12 tertulis rukun ke-13, rukun ke-13 tertulis rukun ke-14. Cetakannya nang kitab nang tadahulu. Nah, masalah di Kimantuang rasanya tadi ada ulun melihati. Tadi masalah rukun sembahyang, penjelasan tentang rukun-rukunnya itu 14 tulisannya, 13 itu nah. Cuma sini belum lah. Pekerjaan dalam salat ada 3 macam. Jadi, gawian pekerjaan di dalam salat itu ada 3. Pertama, ada yang namanya rukun. Kalau ketinggalan rukun dalam salat, salatnya tidak sah. Seandainya meninggalkan rukun tadi, meninggalkan pekerjaan rukun tadi dengan secara bersengaja. Kalau kada sengaja, kalau tidak sengaja, maka dianjurkan bagi orang yang mengerti menambalnya dengan sujud sahwi. Jadi maksud musannif pengarang kitab ini meninggalkan rukun salatnya tidak sah ataupun batal apabila meninggalkan rukun itu dalam keadaan sengaja. Yang kedua, sunnah ab'ad. Yang mana kalau ketinggalan sunnah ab'ad ditutup dengan sujud sahwi. Bedanya sunnah ab'ad dengan rukun, rukun apabila ditinggalkan dengan sengaja mutlak batal sembahyang. Adapun sunnah ab'ad apabila ditinggalkan baik itu dengan sengaja ataupun kada sengaja, maka sembahyangnya tetap sah, tetapi yang bagusnya ditambal dengan sujud sahwi. Sengaja ataupun kada sengaja. Kalau rukun tadi, kalau sengaja batal. Kalau kada sengaja dianjurkan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Ada kana sunnah ab'ad. Rinciannya, selain daripada sunnah ab'ad, maka termasuk golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga? Sunnah hayat. Nang mana sunnah hayat ini apabila ketinggalan sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Artinya kada dianjurkan, kada disuruh untuk menambal dengan sujud sahwi. Seandainya kata ulama diibaratkan rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini dengan anggota tubuh, dengan batang tubuh kita, maka rukun itu menempati anggota yang intim. Anggota intim juga kah? Anggota yang seandainya di anggota itu kadada, si anggota tadi di tubuh kita nih nah, seandainya di batang tubuh kita ini tidak ada anggota tersebut, maka kita bisa mati. Sebagian ulama mengibaratkan rukun ini seperti kepala. Maka apabila kepalanya kadada, batal, meninggal orangnya. Atau ada yang mengibaratkan dengan jantung. Seandainya jantung kadada, maka kada berfungsi nang lain, batal nang lain, kada sah nang lain. Jadi rukun menempati anggota yang seandainya anggota tadi tidak ada di batang tubuh kita, kita bisa mati. Itu rukun. Kalau diibaratkan dengan batang tubuh. Adapun sunnah ab'ad itu ibarat anggota yang seandainya kadada, tetap orang itu hidup, cuma dilihat cacat. Misal tangan kadada sebelah kiri tangan potong, orangnya tetap hidup, cuma dilihat kurang bagus, dilihat cacat. Batis kadada, kaki kadada sebelah, tetap orangnya hidup, cuma cacat.
Disinilah disunatkan menambal dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat ibarat badan tubuh kita seperti sesuatu yang seandainya kada bernampak begitu, kada terlalu berdampak. Misal rambut kadada, tetap masih dilihat masih bagus. Sesuatu yang seandainya sunnah itu batang tubuh itu tidak ada di tubuh kita, tidak terlihat, tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh, itu sunnah hayat. Meskipun sunnah hayat, meskipun sunnah ab'ad, tetap jangan dianggap renteng perkara sunnah. Kenapa? Karena boleh jadi di dalam kesunnahan itulah letak ridha dan rahmatnya Allah. Jadi jangan dianggap renteng. Oh, kalau mentang-mentang apa? Bacaan tasbih di dalam ruku', bacaan tasbih di dalam i'tidal, bacaan tasbih di dalam sujud itu sunnah aja. Memang sunnah, cuma jangan dianggap remeh perkara yang sunnah. Boleh jadi di dalam kesunahan itulah letak ridha dan rahmatnya Allah. Belum tentu di dalam ibadah kita nang mulai takbir sampai salam tadi rahmatnya. Boleh jadi di dalam sunnah, belum tentu di dalam rukun. Makanya ada di dalam sebuah riwayat, di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan sebuah riwayat menyebutkan Al-Imam Bishr Ibn Al-Harith Al-Hafi, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, Sidin mengisahkan, menceritakan dengan murid beliau, wahai muridku, hendakkah engkau tahu kenapa sebab aku bisa di dalam keadaan, di dalam derajat yang seperti ini dimuliakan oleh orang, diagung-agungkan oleh orang dengan sebab keilmuan, karena orangnya alim. Kenapa sebab? Apakah dengan sebab aku banyak berisi murid atau amalku? Apakah itu aku sebab dapatnya ridhonya Allah? Lalu dikisahkan oleh Sidin lawan murid Sidin, ujar Al-Imam Bishr Ibn Al-Harith Al-Hafi, aku dapat ridhonya Allah dengan sesuatu yang mungkin boleh jadi dianggap orang perkara ini perkara yang remeh. Mungkin boleh jadi perkara ini dianggap orang perkara yang enteng. Cuma di situ Allah Ta'ala letakkan ridhonya terhadap diriku. Allah Ta'ala letakkan rahmatnya terhadap diriku. Suatu ketika Al-Imam Bishr bin Harith Al-Hafi berjalan. Manakala beliau berjalan, di dalam perjalanan beliau, Sidin melihat selembar kertas. Selembar kertas, di dalam kertas tadi bertuliskan namanya Allah, bertuliskan lafaz Allah, bertuliskan kalimat nama Allah, yang mana kalimat tulisan tadi dijajak, diinjak-injak oleh orang. Melihat hal demikian, kertas yang bertuliskan nama Allah tadi diambil oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi. Diambil Sidin, diambil beliau, dibersihkan. Bahkan di dalam riwayat beliau turun ke sungai, dibasuh supaya bersih bekas injakan. Dilihat di dalam kantong ada duit 1 dinar. Di dalam duit 1 dinar tadi Sidin tukar, Sidin beli minyak harum, Sidin beli apa? Ma'ul wardi, banyu bunga mawar, dengan tujuan, dengan niatan hendak mengharumkan lapas Allah yang diinjak-injak orang tadi. Diambil Sidin, dibersihi Sidin, dibasuh Sidin, tukar banyu bunga mawar, disiram, di minyak harumi, diberi minyak harum, diletakkan di tempat nang tinggi. Nah, pas benar inilah kita Ratibul Atas inilah nang dianu oleh dangsana kita bertulisan. Ini sebenarnya teguran lawan kita. Jangan meletakkan di lantai atau tempat yang rendah. Thank you. Kenapa? Karena di sini ada ngaran Tuhan. Di sini ada nama Rasulullah. Jangan sembarangan diandak. Termasuk nang hati-hati itulah, termasuk hati-hati benar undangan dah. Undangan bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kelantang kasana kamari tajajak-jajak. Maka bahasa Arab nih tulisannya nih. Hati-hati itulah. Hati-hati. Bahkan di dalam riwayat, amun tujuannya tahu pada di undangan itu ada tulisan nama Allah, dijajaknya dengan sengaja dengan tujuan ihanah, menghinakan, orang itu kufur.
Ada di dalam kitab di dalam kitab Sulamut Taufiq. Nah tadi Al-Imam Bishr Al-Hafi tadi kertas nang lembaran kertas tadi nang bertuliskan nama Allah tadi sidin bersihi, sidin basuh dengan air bunga mawar, sidin minyak harumi, letakkan di tempat nang tinggi nang mulia. Pada suatu malam di dalam tidurnya beliau termimpi. Di situ ada suara nang memanggil, wahai Bishr, sebagaimana engkau harumkan namaku, maka akan aku harumkan nama engkau di muka bumi. Wahai Bishr, sebagaimana engkau sucikan namaku, maka aku akan sucikan hati engkau. Nah, ujar Imam Bishr Al-Hafi, dengan sebab perkara yang sepele inilah aku dapat ridhanya Allah. Dengan sebab perkara yang enteng mungkin di sebagian orang inilah aku dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi meskipun perkara itu perkara yang sunnah, perkara yang enteng, jangan disepelekan. Seandainya kita kada kau menggawi, jangan dianggap sepele. Ya itulah terlewatkan. Kita sudah, cuma jangan dianggap sepele. Bahkan apa di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, banyak kitab-kitab yang masyhur dibaca oleh para ulama, di antaranya Ihya Ulumuddin. Itu ujar sidin, aku dapat ridhonya Allah bukan sebab dengan keilmuanku yang luas ini. Aku dapat ridhonya Allah bukan sebab banyak berisi murid ini. Aku dapat ridhonya Allah dan rahmatnya Allah bukan dengan sebab banyakku mengarang kitab. Tidak. Aku dapat ridhonya Allah semata-mata dengan sebab seekor lalat yang memakan akan tintaku manakala aku mengarang akan kitab. Sidin celup, kan dulu lah menulis kitab itu pakai bercelup lah, pakai buan Cina juga toh. Apa majalah nulis pakai Cina, celup. Manakala dicelup oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ternyata tinta yang sidin celup tadi di pena sidin tadi diisap oleh lalat. Tidak diburu sidin, kada diburu sidin. Dia makan sampai lalat tadi kenyang, pergi dengan sendirinya. Ternyata dengan sebab itulah sidin dapat keridhaan Allah. Dengan sebab itulah sidin dapat rahmat dari Allah. Diangkat nama sidin, diharumkan nama sidin. Perkara yang halus. Terkadang perkara yang halus ini kita kada terperhatikan. Itu jadi perkara sunnah, meskipun itu sunnah, tetap jangan kita sepelekan. Mudah-mudahan meskipun sunnah tetap kita kawa kerjakan. Seandainya terlewatkan, tetap jangan ada di dalam hati dan diri kita ihanah ataupun menganggap remeh, menghinakan dengan sunnah tersebut. Rukun salat masuk dalam rukun sembahyang. Pertama, rukun salat niat beserta takbiratul ihram. Niat nang muqaranah berimbai dengan takbiratul ihram. Niat di dalam sembahyang itu kalau di dalam fikih, di dalam sembahyang fardu minimal ada 3 yang kita masukkan manakala kita di dalam berniat. Pertama, adanya qasad. Kedua, adanya ta'arrud. Ketiga, adanya ta'yin. Apa itu qasad? Menyengaja. Ujar kita, istilah kita, sengaja aku. Minimal ada sengaja aku di dalam hati. Ta'arrud dan ta'yinnya mendatangkan fardu. Ta'yinnya zuhri. Sengaja aku sembahyang zuhur. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Atau sengaja aku sembahyang zuhur fardu. Minimal 3 itu. Apabila di dalam sembahyang fardu. Kalau di dalam sembahyang sunnah, apabila sembahyang sunnah itu
ada sebabnya atau sembahyang sunnah itu ada waktunya yang tertentu, maka minimal ada qasad, ada ta'yin. Ada qasad, ada ta'yin. Misal sembahyang nang ada waktu, sembahyang duha waktu kalau telah waktunya jam sekian, ada waktu kalau jadi nang wajib qasad lawan ta'yin. Aku sembahyang duha, sunnahnya kada sunnah, kada wajib dibuat. Aku sembahyang duha sudah cukup. Atau sembahyang nang ada sebab. Apa sebabnya? Kenapa jadi sembahyang? Karena sembahyang masuk ke dalam masjid, berarti sembahyang tahiyatul masjid. Jadi nang wajib sengaja aku sembahyang tahiyatul masjid. Adapun sunnahnya kada wajib dibuat. Amun hendak dibuat bagus lagi. Nah, adapun sembahyang nang kada ada sebab, sembahyang nang kada ada waktu, misal sembahyang hajat lah, sembahyang hajat, apalagi sembahyang hadiah, itu cukup niatnya sengaja aku sembahyang. Kada usah gen sengaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Nang ianya tuh karena Allah Ta'alanya tuh ya Allah, karena Allah Ta'alanya tuh. Cuma ujar ulama sufi, ulama tasawuf, kalau masih, cuma ini kan pembahasan di fikih lah, di fikih harus ada qasad ta'arud ta'yin. Kalau di dalam kisah ulama sufi, ulama tasawuf, kalau ada masih penuturan di dalam hati, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, itu lain niat. Itu ujar sidin hudutsun nafsi, pandiran hati. Nah, adapun niat itu kesengajaan, kita hendak kesadaran, sadar mau sembahyang. Nah, itu niat. Mun orangnya meskipun seandainya di dalam hati sengaja aku sembahyang fardu zuhur, ternyata pikirannya melayang, berarti kan sengaja nih, ada kesengajaan. Nah, maka itu kada dinamakan niat. Cuma munnya kada kawa tadi minimal tadi ada dituturkan di dalam hati qasad ta'arud ta'yin. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Nah, niat beserta takbiratul ihram. Peletakan takbiratul ihram itu kayaknya insyaallah ada pembahasannya tersendiri. Itu ada khilafiyah ulama mulai mana mengangkatnya, mulai mana menghendaknya. Rukun yang pertama niat beserta takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi niat tadi itulah kenapa lillahi ta'ala itu kada wajib, karena setiap ibadah itu harusnya lillahi ta'ala, harusnya. Nah, apabila kada lillahi ta'ala, kada kawa dimana namakan itu sebuah ibadah. Munnya kada lillahi ta'ala, kada kau disebut ibadah, kada kau disebut ibadah. Yang kedua, rukun yang kedua takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu termasuk rukun. Cuma di bagian yang pertama aja, bagian yang pertama. Adapun Allahu Akbar waktu ruku, Allahu Akbar waktu sujud, Allahu Akbar bangun dari sujud, Allahu Akbar hendak sujud, Allahu Akbar bangun hendak qiyam, itu semua lain takbiratul ihram. Ngarannya takbiratul intiqal, takbir perpindahan antara satu rukun kepada rukun yang lain. Nah, takbiratul ihram tadi yang pertama, yang kita zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kenapa itu disebut dengan takbiratul ihram? Karena manakala kita mengucap Allahu Akbar yang pertama, itu sesuatu yang sebelumnya halal dilaksanakan, tatkala mengucap Allahu Akbar haram dilaksanakan. Seperti sebelum sembahyang, sebelum mengangkat takbir kita boleh makan, kita boleh minum. Manakala sudah mengangkat takbiratul ihram, haram hukumnya makan, haram hukumnya minum. Makanya makruh orang yang ketika inya lapar melaksanakan sembahyang, makruh makan dulu. Karena bila lapar pikirannya kesana kemari.
Apalagi mencium bau lah, mencium bau pina harum. Wah, rusak sudah. Amunnya kada beilmu, amunnya beilmu aman. Bila kada beilmu rusak. Nah, di sini pulang pentingnya ilmu tauhid supaya jangan mengganggu apapun yang kita lihat, apapun yang kita cium, apapun yang kita dengar, semua itu kada mengganggu lawan ibadah kita. Takbiratul ihram. Pengucapan Allahu Akbar. Di dalam kitab Hasyiah Abdul Karim Al-Matari Ad-Dimyati, kenapa ujar sini hikmah di antara hikmah kenapa yang dipakai digunakan di dalam sembahyang itu Allahu Akbar? Ada di dalam kitab Hasyiah Abdul Karim Al-Matari Ad-Dimyati, wal hikmatu fi iftitahis salati biha duna ghairiha minal azkar istihdarul musalli azamata man tahayya li khidmatih wal wuqufu baina yadayhi liyamtali'a haibatan fayahduru qalbuhu wa yakhsha'u wa la ya'bathu. Di antara hikmah, di antara fungsi kenapa manakala orang melaksanakan salat itu kalimahnya menggunakan Allahu Akbar, ujar sidin hikmahnya fiftitahis salati biha duna ghairiha minal azkar. Kenapa dimulai sembahyang dengan kalimah Allahu Akbar, bukan zikir-zikir yang lain? Supaya istihdarul musalli azamata man tahayya li khidmatih, supaya orang yang sembahyang ini menghadirkan akan keagungan, kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, nang mana inya menyiapakan manakala mengangkat takbir tadi sebagai li khidmati, sebagai pengakuannya, sebagai kehambaannya lawan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha agung, maha suci, maha segala-galanya. Berarti bila maha, nang lain itu kada ada lagi sudah. Apa ujar Abah Guru? Bila sudah Allahu Akbar, maka hancur alam semesta. Bukan hancur berkeping-keping. Ada salah paham ngarannya. Kayak apa maksudnya, Jar? Belajar ya Allah, bila hendak belajar. Wal wuqufu baina yadayhi, dan diam, wukuf manakala sudah Allahu Akbar itu diam. Baina yadayhi, di hadapan orang yang maha agung, di hadapan orang yang maha suci, di hadapan orang yang maha besar, di hadapan Tuhan yang maha besar, liyam tali'a haibatan, supaya penuh hatinya tadi akan kebesaran Tuhan. Fayahduru qalbuhu, maka hadir hatinya, fayakhsha'u, dan khusyuk hatinya. Nah, munnya sudah hadir, munnya sudah khusyuk, wala ya'bathu, maka kada sia-sia ibadahnya. Ini hanya dipadahkan ibadah. Makanya ada di dalam sebuah riwayat, Al-Imam, bukan Al-Imam Jar, siapa? Pasangannya Laila Majnun siapa? Kais kah? Kais. Nah, Majnun itu gelar gila, gila cinta, nang bujur-bujur cinta. Nah, kayak ini orang bujur-bujur cinta. Kais Al-Majnun ini suatu ketika, pokoknya sekampungan sepakat dah mengatakan Kais ini orang gila. Orang gila. Apa dimuntung Laila terus? Suatu ketika si Kais berjalan, manakala berjalan dilihat di suatu masjid orang sembahyangan. Di hadapan orang sembahyang, Kais duduk di muka orang sembahyang.
Mengganggu kalau mengganggu. Manakala melihat kaisi orang gila duduk, jamaah nang sembahyang ini cepat-cepat. Dalam hati inilah awas bersembahyang nih. Awas hukum makan. Mengganggu orang. Tuntung salam bahar maji ditanya dengan Kais. Wahai Kais, wahai Majnun, wahai orang gila. Kenapa engkau duduk di hadapan kami sedangkan kami sedang sembahyang, sedang sholat? Engkau mengganggu dengan ibadah kami. Ditanya oleh Kais al-Majnun, ujar Kais, wahai fulan bin fulan, bukankah engkau beribadah dengan Allah? Engkau beribadah, engkau bercinta dengan Tuhan. Masa melihat aku di muka terganggu? Padahal kan beribadah dengan Tuhan. Kenapa? Duduknya aku di hadapan kalian merasa terganggu dengan aku? Harusnya orang yang asik dengan orang yang ia cintai, orang yang asik dengan orang yang ia sayangi itu kada terganggu lawan orang lain. Lihat jar Kais, sebagaimana aku, ketika aku sudah masuk kampungnya Laila, apapun yang terjadi di sekitarku ini kan mengganggu lawan Laila, semua tuh pandanganku Laila. Harusnya kayak itu, seperti itu kalian yang sembahyang menghadap dengan Tuhan, menghadap dengan Allah, tidak terganggu dengan yang di sekitar. Justru yang di sekitar itu mendekatakan lawan orang yang disembah. Ada lagi di riwayat, Kais dikatakan duduk dengan seekor anjing. Duduk dengan seekor anjing. Ternyata Kais ini ada berisi roti, sebiji roti dibelah oleh Kais. Kais makan sepenggalnya diberikan kepada anjing di sampingnya. Duduk kayak orang nongkrong berdua, nongkrong bareng aja sama anjing. Dikatakan dasar Majnun, dasar gila Kais ini. Harta sebiji-bijiannya roti diberikan sama, dipenggal, dibelah, diberi lawan anjing. Ditanya, wahai Kais, dasar ikam ini memang orang yang gila. Harta yang kada banyak diserahkan, separuh dimakan, separuh diberi lawan anjing. Kenapa kada ikam makan semua? Apa ujar Kais? Wahai fulan bin fulan, kenapa aku memuliakan anjing di sampingku ini? Karena anjing di sampingku ini pernah melihat kampungnya Laila. Oh ya, orang gila ya. Ya Allah. Jadi apapun yang berhubungan lawan Laila dimuliakan oleh Kais. Bahkan dia meriwayat di hadapan Ka'bah toh. Orang di hadapan Ka'bah berdoa minta Muhammadillah. No, minta apa? Di antara tempat nang mustajabah itu di antaranya di hadapan Baitullah. Orang minta macam-macam. Kalau Kais Laila terus. Kenapa? Karena di pikirannya Laila aja. Nah harusnya ujar Kais seperti inilah, manakala seseorang itu sembahyang, sholat, harusnya di pikirannya itu nang lain tuh kada mengganggu lawaninya. Ini ujar Kais orang yang beribadah. Itu Kais lah, Kais al-Majnun. Diabadiakan kisah itu, diabadiakan. Artinya belajar mahabbah, belajar cinta dengan orang gila. Gila secara pandangan orang aja tuh. Padahal orangnya apa? Sudah mabuk cinta. Ngalih benar mabuk cinta. Mabuk cinta entah kucing rasa coklat yang lah. Jujur juga aku rahat. Ulun kerson coba ya bang rahat. Tah kucing rasa coklat jar. Entar rasa ulun bebewe masih. Ya takbir lah. Harusnya kita manakala mengangkat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan ada lagi yang lain yang besar. Jangan ada lagi apalagi diri kita. Kita yang merasa mulia, kita yang merasa alim, kita yang merasa hebat. Berarti pengakuan ucapan kita Allahu Akbar itu dusta. Ada lagi buktinya kita terdinding, terhijab. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Jadi hebat lah. Kenapa? Dari
perkataannya itu kan dari di dalam pekerjaan sembahyang itu kenapa takbiratul ihram, kenapa dilaksanakan di dalam keadaan qiyam berdiri, kenapa dilaksanakan ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, itu semua mengandung hikmah, mengandung hikmah. Cuma kita mungkin yang kada tahu aja apa hikmah di situ, apa hikmahnya. Ada sebagian itu disebutkan di dalam kitab Kaifiyatus Suluk ila Rabbil Alamin, illatus syar'iyyah namanya. Ilat-ilat tentang syariat. Kenapa berwudu? Itulah berwudu. Padahal apa? Nambah kamih di muka, nambah antut di belakang, nang dibasuh muka ya Allah. Oh itu ada ilatnya. Kenapa dibasuh muka? Ada semua. Rukun yang ketiga, berdiri bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Di dalam sembahyang fardu inilah berdiri bagi yang mampu, bagi yang kuasa di dalam salat fardu atau sembahyang salat yang seumpama salat fardu, apa sembahyang nang qadaan misalnya, sembahyang nazar. Kan nazar itu manakala sembahyang itu sunnah, ketika kita nazarakan jadi wajib hukumnya. Nah, apabila kita mampu berdiri maka wajib berdiri, kada boleh duduk. Kada boleh duduk. Al-qiyamu lil qadiri fil fardi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi li Imran, bagi Imran ibn al-Husain, wa kanat bihi bawasir. Nabi pernah suatu ketika bersabda mengatakan kepada Imran bin Husain, padahal si Imran ini ada berisi penyakit bawasir. Penyakit bawasir ambien lah, bawasir lah, ambien ini bila sudah keluar berdiri ngali benar, sulit berdiri. Apa ujar Nabi? Shalli qa'iman, wahai Imran, engkau sembahyang berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, seandainya engkau kada dapat berdiri silahkan duduk. Cuma berdiri dulu. Berdiri dulu, ini di dalam sembahyang fardu lah, dalam sembahyang fardu wajib berdiri dulu. Seandainya mampu berdiri. Manakala kada mampu berdiri boleh duduk. Fa in lam tastati', amunnya kada mampu berdiri, fa ala jambin, apa? Bermereng di lambung, menggunakan lambung kanan. Jadi lambung kanan kita merengkan. Dada kita menghadap ke kiblat. Jadi tahapannya berdiri, duduk, bermereng, muttaji'an ala jambin tadi, menggunakan lambung kanan. Seandainya kada bisa, fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Apa mustalqiyan? Terentang. Terentang tuh kayak gini lah. Rebah ini, terentang. Cuma hati-hati sembahyang terentang. Kalau pina mati bian. Great. Pak Harmaji, hati-hati Pak Harmaji lah, sembahyang terentang, bisa mati Pak Harmaji. Telentang, tang ditagok, telan lah, telan tagok lah, tang ditagok mati ya. Apa ujar Nabi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kadang memberati seseorang, seandainya kada mampu tidak mampu berdiri silahkan duduk. Tidak mampu duduk bermiring. Tidak mampu bermiring terlentang. Tidak mampu terlentang dengan isyarat mata. Tidak mampu isyarat mata dengan hati. Munya kada, seandainya hati kita kawa juga, hati tidak bisa bermaji. Disembahyangkan bermaji. Mati ini modar inilah. Nah, ada riwayat tentang menyebutkan tentang kan Imran bin Husain tadi ada bisi penyakit bawasir. Al-Imam Al-Manawi di dalam kitab Syarah Khasa'is menyebutkan ujar sidin, qila innal malaikata tusallimu alaihi jiharan. Si Imran ini Allah Ta'ala beri penyakit bawasir, ambien. Cuma di antara hikmah penyakit yang diberi Allah lawan Imran ini, orangnya sabar juga, sabar.
Imran ini mendengar salam malaikat lawan sidin secara jiharan, secara jelas, secara terang-terangan. Malaikat memberi salawat lawan Imran. Falamma syufiya min maradihi bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhtujibat anhul malaikah. Manakala Imran ini minta doakan, rupanya telah hendak juga minta doakan lawan Nabi. Padahal nih, manakala garing, manakala sakit, setiap kali sembahyang Imran mendengar salam malaikat. Salam malaikat memberi salam secara nyaring. Lalu suatu ketika Imran minta doakan lawan Nabi, wahai Rasulullah, tolong doakan ulun supaya penyakit ambien ini ampeh. Kan Nabi orang yang manakala Nabi berdoa, doa itu dikabul oleh Tuhan, dikabul oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ampih ambien, sembuh penyakit. Cuma ada efek sampingnya. Oh, tujibat anhul malaikat. Malaikat kada beri salam lagi. Malaikat kada datang lagi. Kada hakun lagi malaikat, ampih aja malaikat garing igam. Sudah sembuh. Kada ko ilangi lagi. Melihat mereka ini, orang yang terbiasa diberi salam malaikat. Dan kita ini beri salam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bagus juga itu, bagus juga. Siapa yang menggerakkan Allah? Hendak menyuruh kita berbuat baik tak? Pasyakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtijabal malaikati anhu. Datang pulang lawan Nabi, mengadu lawan Nabi, wahai Nabi, ulun ni Nabi nah. Sebelum ulun didoakan pian, mana kalau ulun garing, setiap kali ulun sembahyang, malaikat itu memberi salam lawan ulun. Ini sudah sembuh Nabi, malaikat kada datang lagi, kada memberi salam lagi, tidak pernah datang, tidak pernah memberi salam lagi. Bagaimana nih Nabi nah? Rindu dengan salam malaikat. Imran, apa ujar Nabi? Faqala lahu, dijawab oleh Nabi, ihtijabuhum anka bisababi syifaika. Kadadat tidak datangnya malaikat, berhentinya malaikat memberikan salam kepada engkau wahai Imran dengan sebab sembuhnya engkau. Coba garing, datang pulang malaikat. Apa ujar Imran? Sudah sembuh kami Imran, malaikat kada lagi melangi. Dijawab oleh Imran, ujar Imran, faqala, ujar Imran, ud'ullah bi'audil marad. Wahai Rasulullah, pian doakan pulang lawan Allah, doakan lawan Tuhan, bulikakan garing ulun, bulikakan garing ulun, kembalikan penyakit ulun. Imran dah sembuh nih, cuma malaikat kada datang lagi, malaikat kada menjenguk lagi. Aja Imran doa, ya Rasulullah, tolong doakan lagi, biar penyakit nang ulun sandang itu kembali pulang. Asal malaikat memberi salam, asal Tuhan ridho lawan ulun. Wah inilah. Falamma adalahu marad, didoakan oleh Nabi, kabul doa Nabi, garing pulang, ambien pulang. Imran ada sandang pulang. Falamma adalahu maraduhu adathul malaikah. Manakala garing Imran tabulik, penyakit Imran kembali datang lawan Imran, malaikat datang pulang. Datang kembali malaikat mengucapkan assalamu alayka ya Imran. Wah Imran himung dapat salam malaikat daripada garing sembuh. Ini Imran hebat lah. Jadi kenapa? Karena di situ terkadang telah orang garing tetap garing, cuma terkadang rasa sakit dikalahkan dengan sesuatu nikmat. Diberi salam oleh malaikat itu nikmat bagi Imran. Jadi Imran lebih memilih garing, tapi tetap dapat salam malaikat. Inilah ulama-ulama sufi itulah. Kalau seandainya garing itu memang ridho Tuhan di situ, rahmat Tuhan di situ, garing akan ya. Nah itu ulama sufi. Cuma tetap disuruh berobat, yalah, syariat tetap jalan. Cuma tetap kada meninggal sebab musabab, jangan ditinggal musabibnya.
Jadi tujuan berobat bukan sembuhnya, tujuan berobat lantaran disuruh. Sembuh kada sembuh ibadah hukumnya, sembuh bonus. Wa Imran lah. Fayustajabud du'a inda dzikri ismihi karamatan lahu. Dan di antara karamat yang diberikan lawan Imran, apabila si Imran ini berdoa atau orang berdoa menyebut ngaran Imran, dikabulkan doanya. Oh, ini karamah Imran menyandang ambien. Menyandang ambien keren. Ambien disandang. Bah? Ampih sudah anak berbulik. Itu Imran. Itu di dalam kitab Syarah Khasa'is. Dikutip oleh Al-Imam Manawi, ditulis sidin di dalam kitab Syarah Khasa'is. Yang ketiga, berdiri adalah bagi yang kuasa, bagi yang mampu di dalam sembahyang fardu. Karena insya Allah ada pembahasannya yang lebih rincinya di belakang insya Allah. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kadang Al-Fatihah tuh kada tuh lain, mulai nang bismillah toh. Enak kalau membaca Fatihah aja, Fatihah. Ya, aku jar qul huwallah apa Baqarah tuh kada sampai sejam. Tuntung red. Enggak nyampe sejam katanya Harmaji. Harmaji, padahal Al-Baqarah tuh panjang. Panjang surah. Panjang ketua lah Al-Baqarah tuh surah sapi. Bajar apa surah Namal tuh panjang lah. Namal tuh semut kala. Melihat surah Namal semut panjang. Ya kalau Namal semut aja kayak ini jar. Gimana surah gajahnya? Surah Al-Fil semut aja kayak ini panjangnya. Kayak apa surah Fil? Misalnya Al-Fil tuh pendek benar. Nah, kalau Baqarah panjang. Kalau Al-Baqarah panjang mulai Alif Lam Mim dah. Sampai nang ujung amanah Rasul lah sampai habis Al-Baqarah tuh. Kalau aku membaca aja enggak nyampe 10 menit. Nih. Alhan pada orang kore-kore lah. Sekanya Al-Baqarah aja. Cucuk aja lah. Orang baca maka mulai awal. Ini Al-Baqarah aja. Ya tuntung nih lupa pemahaman gini. Itu juga qiraatul Fatihah lah. Jadi mulai bismillah sebagaimana mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah itu ayatun minal Fatihah. Bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Satu ayat. Jadi bismillah wajib telinga kita mendengar. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Yang kelima, rukun yang kelima rukuk serta tumakninah. Tumakninah itu sukutul jawarih biqadri subhanallah. Diamnya anggota sekedar membaca subhanallah. Sukutul jawarih biqadri subhanallah. Sekedar diam anggota tubuh kita sekedar membaca subhanallah. Mulai kita qiyam, berdiri, rukuk. Nah, ketika ruku itu wajib ada jeda, ada diam sekedar membaca subhanallah. Disinilah ulama-ulama kita mengatur dengan membaca tasbih. Cuma tasbih tadi dibaca manakala anggota kita sudah diam. Jangan sambil bergerak. Sambil bergerak membaca langsung bangun, itu kada ada tumakninah. Jadi harus ada diam, jeda anggota tubuh kita harus ada jeda. Ruku. Yang ketujuh, yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Bangun daripada ruku. Kalau bahasa lainnya, kembali ke posisi sebelum ruku. Nah, amun orang sembahyangnya di dalam keadaan berdiri, berarti posisi awalnya apa? Sebelum ruku berdiri. Kalau orangnya di dalam keadaan duduk, berarti posisi awalnya duduk. Kembali ke posisi sebelum ruku. Kayak tidak. Tidak pun ada tumakninah, ada diam. Jangan sampai batang tubuh kita ini gerak tanpa diam, hilang tumakninah. Tumakninah termasuk bagian rukun. Termasuk tangan. Tangan apa? Nah,
Tangan nggak bisa diam nah, Pak Maji. Sami Allahu liman hamidah. Muntung memang berbacaan tasbih Rabbana lakal hamdu, cuma tangan nggak dapat diam. Itu kan ada tumakninah, belum disebut tumakninah. Berarti ada satu rukun yang tertinggal. Paham ya lah? Ini tangannya nah. Apa kalau kata orang Sungai Pak Maji, kacawai gitu lah. Ini bingung Pak Maji ini lah. Apa itu kacawai? Hijau kacawai. Apa limbai? Apa kata bahasa Indonesia Pak Maji? Ulun nih ngalih Pak Maji bahasa Indonesia mululu ya. Orang Sungai ini kan benar. Nanti kalau ketemu aku rawa-rawa ya tak keluar bahasa Banjarnya lah. Orang nanti kalau ketemu aku tegur-tegur ya lah. Ini rawa-rawa pemaan. Apa nih? Kacawai jangan Sungai lah. Enggak bisa diam nah. Diam pokoknya habis sami Allahu liman hamidah sampai sini tangan diam. Jangan gerak terus nah. Karena apabila kita gerak terus langsung sujud, berarti tumakninah di dalam i'tidal ketinggalan. Berarti ada satu rukun yang tertinggal. Apabila rukun tadi kata musannif tertinggal, maka salatnya tidak sah. Mungkin di tumakninah yang banyak kurang diperhatikan. Rukun yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Sujud ada tumakninahnya juga. Sujud kita i'tidal, sujud mesti ada diam. Nah, disinilah tadi ulama kita mengaturkan dengan adanya tasbih. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, supaya itu mengisi tumakninah kita diam. Seandainya kada bacaan bang, tidak membaca apa-apa, tidak membaca tasbih, sah. Yang penting ada diam. Kalau kada ada diam, tidak ada diam, ini yang tidak sah karena tumakninah tertinggal. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Bangun dari sujud, duduk antara dua sujud. Rukun, termasuk rukun. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Di dalam keadaan duduk tawarruk kalau kayak gini lah. Nah, batis kiri masuk. Nah, ini tawarruk. Nah, tawarruk. Kalau iftirash duduk tasyahud awal. Ini lah tasyahud awal. Nah, adapun orang yang tidak mampu berdiri disuruh boleh duduk, itu memang boleh memilih. Mau duduk di dalam keadaan iftirash boleh. Duduk dalam keadaan tarabbu itu bersila. Nah, tarabbu. Atau duduk dalam keadaan tawarruk boleh. Cuma kata ulama yang afdalnya bagi orang yang tidak mampu berdiri, yang afdalnya itu duduknya duduk iftirash. Duduk tahiyat awal. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Kenapa? Supaya ada tafrik, membedakan mana kena duduk, membedakan dengan tasyahud akhir. Cuma menyakada kawa boleh jadi duduk bersila kan boleh. Boleh. Asal jangan kayak gini, jangan. Ini udah boleh. Ini udah boleh. Nah, yang boleh itu tawarruk, tarabbu, iftirash. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, atau bersila sama sekali. Karena bila kada kayak ini kira-kira kada sembahyang, Pak Maji, ngopi sambil ngerokok. Kira-kira lah, kada melamun nah. Nah, duduk tasyahud akhir hukumnya rukun, wajib. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud dan sholawat itu rukun yang mustaqillah, rukun yang tersendiri. Jangan pian sangka sholawat itu bagian dari tasyahud, bukan. Sholawat, tasyahud. Tasyahudnya wajib, sholawatnya wajib. Jadi sholawat itu bukan rukun bagian tasyahud, cuma pembacaannya jadi gabung. Padahal ini rukun mustaqillah, rukun tersendiri. Tasyahud, sholawat, sama ketia rukun.
Nah, katia kalau di hulu sungai sama semuanya itu rukun. Nah, katia pulang. Orang hulu sungai ini kan kata kau membuang. Yang ke-12 salam yang pertama. Jadi salam itu yang pertama aja wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Hendak bakantut, jangan ditarusakan. Jangan diteruskan lagi para maji. Mau kentut dan gak nahan lagi mah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi pertama, bangun, buka, lari. Karena yang wajib salam pertama. Berarti bila kita berniat di salam pertama stop, arti stopnya habis sembahyang, sah sembahyang kita. Cuma kalau kita kerasi hendak masuk ke salam kedua, padahal sunnah, di dalam perjalanan memalingkan kepala, wud keluar, selesai warmaji, batal sembahyang. Karena posisinya hendak memasuki salam kedua, berarti orangnya masih di dalam sembahyang. Paham Nabian? Salam kedua ini sunnah. Cuma apabila kita menghendaki salam kedua, berarti posisi kita di dalam sembahyang masih. Nah, menuju ke salam kedua, keluar angin, keluar kentut, batal sembahyang. Cuma kalau kita selesai salam pertama, tahu yang wajib salam pertama, ya cuma salam pertama, stop, langsung berdiri, keluar kentut kada batal. Habis selesai sembahyang. Mungkin kita karasi salam kedua, ya ampun, rusak, parai. Astagfirullah, kada kau astagfirullah gitu. Kada kau, untuk keluarkan tutup. Biasa mulai awal, diulang dari awal. Jadi memberi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam sembahyang 5 waktu, sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau dalam sembahyang jenazah, sebagian ulama mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan khilaful aula. Nah, disinilah sebagian ulama meskipun tetap memakai manakala sembahyang jenazah memakai wabarakatuh, cuma dipelankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kayak itu. Karena masih ada khilafiyah di dalam wabarakatuh. Yang ke-13 tartib atau menurut aturan-aturannya. Jangan dibulak-balik. Kalau habis baca Fatihah Pak Maji sujud, habis sujud i'tidal, habis i'tidal ruku, ini rusak rukun. Karena kada tertib, kada tersusun. Wajib tersusun mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, wajib tersusun. Jangan ada campur aduk. Rukun-rukun salat yang 13 itu terbagi 3. Wallahu a'lam bissawab. Minta halal minta ridha.